Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu ucapkan kepada anak-anak sekalian di SMA Budi Dharma. Baiklah, pertama Ibu akan memperkenalkan diri Ibu dulu. Nama Ibu Rika Elvia SPD, biasa dipanggil Bu Rika. Ibu mengajar mata pelajaran geografi di kelas 10. Di masa pandemi COVID-19 ini, mengharuskan kita melaksanakan proses pembelajaran jarak jauh atau yang dikenal dengan PJJ. Ibu berharap Ananda sekalian tetap semangat mengikuti proses pembelajaran ini. Mudah-mudahan dengan video pembelajaran ini dan video conference nantinya dapat menambah wawasan Ananda sekalian. Baiklah, pada pertemuan pertama ini Ibu akan menjelaskan KD 3.1, yaitu memahami pengetahuan dasar geografi dan terapannya dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja indikator yang akan kita pelajari? Yang pertama, pengertian geografi, objek studi geografi, ruang lingkup geografi, aspek geografi, pendekatan geografi, konsep geografi, dan prinsip geografi. Tapi untuk pertemuan pertama ini, Ibu hanya menjelaskan 4 indikator saja. Untuk indikator berikutnya akan kita pelajari di video selanjutnya. Nah, kita masuk ke indikator yang pertama, itu adalah pengertian geografi. Geografi itu apa sih? Geografi itu menurut bahasa dia terdiri atas 2 suku kata. Yang pertama adalah geos, yang artinya adalah bumi. Yang kedua itu adalah graphe, yang artinya adalah tulisan atau gambaran. Jadi kalau kita gabungkan, geografi itu adalah tulisan atau gambaran tentang bumi. Geografi ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli yang bernama Eratosthenes. Geografi secara umum adalah ilmu yang mempelajari atau mengkaji segala fenomena yang ada di permukaan bumi. Nah, salah satu contoh fenomenanya adalah fenomena kependudukan, fenomena persebaran fauna, dan fenomena iklim. Bisa Anda lihat di depan. Definisi geografi itu apa? Nah, geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang fenomena atau gejala yang terjadi di permukaan bumi, baik itu gejala fisik maupun gejala sosial. Nah, serta interaksinya dengan lingkungan dalam konteks keruangan. Nah, di sini kata kunci dari geografi itu adalah konteks keruangan. Yang kita bahas itu adalah ruangnya. Itulah dia geografi. Nah, sampai di sini Bu harap Ananda bisa memahaminya. Kita lanjut ke indikator yang kedua, itu adalah objek studi geografi. Di sini objek studi geografi juga terdiri atas 2. Yang pertama adalah objek material, yang kedua adalah objek formal. Nah, Ibu akan jelaskan yang pertama, objek material. Objek material ini adalah objek yang mempelajari tentang gejala geosfer yang terjadi di permukaan. Nah, apa saja dia gejala geosfer? Itu ada 5. Nah, yang pertama itu adalah atmosfer. Ini gambarnya bisa Anda lihat. Atmosfer itu adalah atmos artinya adalah udara, fer artinya lapisan. Jadi atmosfer itu adalah lapisan udara. Contohnya apa? Ini dia contohnya adalah polusi udara yang terjadi contohnya di Kota Dumai. Yang kedua, itu adalah litosfer. Litos artinya kulit bumi, fer artinya lapisan. Jadi litosfer itu adalah lapisan kulit bumi. Untuk contohnya bisa Anda lihat juga, ini adalah sebuah fenomena gempa bumi yang terjadi di permukaan bumi. Yang ketiga, itu adalah hidrosfer. Hidro artinya air, fer artinya lapisan. Hidrosfer jadi lapisan air. Nah, contohnya terjadinya banjir atau terjadinya polusi air. Yang keempat, biosfer.
Bio artinya adalah makhluk hidup, sfer artinya lapisan. Jadi biosfer adalah lapisan makhluk hidup. Untuk contohnya bisa Anda lihat ini adalah persebaran flora dan fauna yang ada di Indonesia dan di dunia. Yang kelima itu adalah antroposfer. Antropo artinya adalah manusia, sfer artinya lapisan. Jadi antroposfer adalah lapisan manusia. Ini yang berhubungan dengan manusia. Nah, contohnya di gambar ini Anda bisa lihat ini ada dua orang anak yang mengemis di jalanan. Ini adalah salah satu contoh dari antroposfer. Baiklah, untuk objek yang kedua itu adalah objek formal. Objek formal adalah metode atau cara yang dilakukan untuk mempelajari kesemua objek material dengan menggunakan 5W1H. Mungkin Ananda juga sudah pernah mempelajari 5W1H ini di mata pelajaran Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Untuk contoh, Ibu ambil satu objek material yaitu hidrosfer. Nah, bisa Ananda lihat di layar. Ini adalah salah satu contoh hidrosfer, yaitu bencana banjir yang terjadi di Kota Dumai. Nah, kita akan mengkajinya dan mempelajarinya dengan 5W1H. W yang pertama itu adalah what. Dengan gambar yang ada, what, apa yang terjadi? Jawabannya adalah banjir. W yang kedua, di mana? Where. Di mana terjadinya banjir? Yaitu di Kota Dumai. Yang ketiga, W yang ketiga itu adalah when. Kapan? Kapan terjadinya banjir? Bisa saja terjadinya banjir pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, pada jam sekian. Nah, untuk W yang keempat itu adalah who. Siapa? Siapa yang terkena dampak di gambar ini? Nah, jawabannya adalah masyarakat Kota Dumai. W yang kelima itu adalah why. Nah, kenapa? Kenapa bisa terjadi banjir di Kota Dumai? Jawabannya adalah karena banyaknya masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, yang terakhir itu adalah 1H. Inilah sebenarnya kunci dari geografi itu. Nah, dia bisa menjelaskan pertanyaan how. Itu bagaimana? Bagaimana cara mengatasi fenomena banjir yang terjadi di Kota Dumai ini? Jawabannya adalah dengan cara membuang sampah pada tempatnya dan peduli lingkungan. Baiklah, kita masuk ke indikator yang ketiga, itu adalah ruang lingkup geografi. Apa saja ruang lingkup geografi? Ada 3. Yang pertama, persebaran dan keterbatasan penduduk di muka bumi. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan fisik. Yang ketiga, kajian terhadap wilayah dan region. Nah, di gambar ini Anda bisa lihat diagram cabang-cabang ilmu geografi. Nah, geografi ini dia memiliki 4 cabang. 4 cabang ilmu. Cabang yang pertama itu adalah geografi fisik. Geografi fisik ini dia memiliki 4 ranting. Salah satu itu adalah ilmu geologi. Geologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang batuan. Untuk cabang ilmu geografi yang kedua itu adalah geografi manusia. Ini ada 2 cabang ilmunya. Yang pertama adalah geografi kependudukan yang membahas tentang kependudukan. Contohnya adalah ilmu demografi. Yang kedua adalah geografi ekonomi. Ini adalah perpaduan antara ilmu geografi dengan ilmu ekonomi. Cabang geografi yang ketiga itu adalah geografi teknis. Nah, ini juga ada 2 ilmunya. Yang pertama adalah ilmu penginderaan jauh. Ini adalah ilmu yang mempelajari tentang perekaman dari jarak jauh menggunakan alat yang disebut dengan sensor. Yang kedua adalah ilmu SIG, Sistem Informasi Geografi. Ini adalah sebuah ilmu kelanjutan dari penginderaan jauh yang nanti menggunakan sebuah alat atau yang disebut dengan komputer yang hasilnya bisa Ananda lihat juga di HP Android yang Ananda punya. Contohnya itu adalah Google Map.
Dan cabang ilmu geografi yang keempat itu adalah geografi regional. Ini mempelajari tentang ruang. Baiklah, untuk indikator yang keempat itu adalah aspek-aspek geografi. Aspek geografi ini adalah sebuah penyederhanaan ruang lingkup geografi yang sangat luas. Nah, untuk aspek geografi ini terbagi atas dua. Yang pertama, geografi fisik. Bisa Anda lihat, geografi fisik ini adalah yang membahas tentang yang berhubungan dengan bumi. Salah satu contohnya adalah tanah, udara, dan air. Itu adalah aspek fisik. Aspek yang kedua itu adalah aspek sosial atau aspek non-fisik. Nah, aspek non-fisik ini apa-apa saja? Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi itu adalah contohnya, nah, Anda bisa lihat ada 2 orang nelayan menangkap ikan. Ini adalah di bidang ekonomi. Yang kedua di bidang politik, ini adalah contoh korupsi. Nah, yang ketiga, gambar yang ketiga, ini adalah gambar masyarakat yang menggunakan masker. Ini dalam bidang kesehatan itu terjadinya virus corona yang saat ini kita alami. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat Ananda pahami. Untuk lebih jelasnya, Ananda bisa membaca buku paket yang dimiliki dan juga bisa mengunjungi blog Ibu yang nantinya akan Ibu bagikan lewat Classroom. Sebelum Ibu tutup, Ibu ingatkan tetap jaga kesehatan, gunakan masker pada saat bepergian, dan hindari keramaian. Nah, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.